Salah satu cara agar kebangkitan ekonomi di Jawa Timur bisa segera berjalan dengan baik, yaitu adalah dengan mendorong semua badan usaha milik daerah untuk melakukan optimalisasi kinerja guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pada seluruh BUMD di pemerintahan Provinsi Jawa Timur agar aktif menangkap peluang dan potensi usaha, serta menguatkan jejaring lintas institusi. Sementara itu, seperti kita ketahui bahwa penyumbang terbesar pendapatan daerah untuk Jawa Timur di bidang perbankan adalah Bank Jatim. Oleh karena itu, diharapkan Bank Jatim dapat bisa tumbuh berkembang sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah untuk APBD Jawa Timur. Kinerja Bank Jatim sendiri selama tahun buku 2021 sudah menunjukkan performa bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan kinerja industri perbankan secara nasional dan regional Jawa Timur, pertumbuhan kinerja Bank Jatim berada di atas pertumbuhan rata-rata. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga performa bagus Bank Jatim tersebut, Komisi C DPRD Jawa Timur bersama Bank Jatim Kabupaten Gresik melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut. Sobat Untara, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengoptimalisasikan perusahaan-perusahaan BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah Bank Jatim, di mana Bank Jatim ini memberikan sumbangsi terbesar bagi pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Seperti di tahun 2021 memberikan sumbangsi senilai 400 miliar rupiah bagi Provinsi Jawa Timur. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur terkait target dan seberapa besar sumbangsi yang diberikan oleh Bank Jatim kepada pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur.
perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan. Berdasarkan kinerja Desember 2021, untuk pertama kalinya dalam sejarah, aset Bank Jatim mencapai 100 triliun lebih atau tepatnya tercatat sebesar 100,72 triliun dan tumbuh sebesar 20,45%. Sedangkan laba bersih Bank Jatim sendiri tercatat 1,52 triliun atau tumbuh 2,29% year on year. Pencapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan beberapa variabel seperti dana pihak ketiga Bank Jatim yang mencatat pertumbuhan 21,52% year on year atau sebesar 83,20 triliun. Halo Pak Alim, Pak Hendri, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, ini tadi baru ngobrol-ngobrol terkait ini ya Pak ya, pengembangan Bank Jatim untuk pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Iya. Gitu. Oke, ya. Paling kita sambil jalan-jalan. Ya, Pak, kalau kita tahu memang dari seluruh BUMD Bank Jatim ini juga sumbangsinya terbesar untuk PAD, pendapatan asli daerah di Jawa Timur sendiri. Nah, Komisi C melihatnya seperti apa? Ya, tentu Mbak. Jadi kita tahu bahwa hasil dari pembahasan dalam rangka PAPB di tahun 2022 kemarin, Bank Jatim di tahun 2021 itu membukukan laba 400 miliar untuk PAD APBD Provinsi Jawa Timur. Di tahun 2022. 2021 kemarin, laporannya 22, ya betul. Nah ini kan menjadi prestasi yang luar biasa sehingga kemudian kita betul-betul ingin semakin dorong bagaimana kemudian peran Bank Jatim ini juga lebih besar sehingga akhirnya ujungnya adalah bagaimana kemudian mampu memberikan peningkatan PAD yang lebih besar dan muaranya tentu bagi
pembangunan di Jawa Timur, Mbak. Pembangunan di Jawa Timur. Nah, kalau dari Bank Jatim sendiri, sektor yang paling mendulang, paling besar sendiri, apa nih Pak? Kalau instruksi dari arahan dari Pak Bendiri itu adalah UMKM, Pak. Jadi memang kita gerakannya adalah kita menggerakkan UMKM agar UMKM ini bisa tumbuh bersama. Karena perkuatan sektor di dalam sektor daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, dengan pertumbuhan perekonomian kuat daerah, insya Allah pertumbuhan perekonomian daerah khususnya wilayah Jawa Timur akan semakin kuat, bukan begitu Pak? Betul. Betul, begitu. Naik berapa persen Pak selama 1 tahun yang terakhir kira-kira? Perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi Sebuah TV streaming yang bisa diakses Kapan saja dan di mana saja. dan mencerdaskan. Lentera Lentera TV, TV, inspirasi perubahan. perubahan.
naik berapa persen Pak selama 1 tahun yang terakhir kira-kira? Untuk datanya kurang lebih sekitar 12 ya. Untuk kenaikan PAD secara keseluruhan. Jadi kita hampir naik 23%. 23%. Oke, setelah melakukan pertemuan ini langkah-langkah selanjutnya ini apa? Kalau masukan dari evaluasi lah dari Komisi C sendiri nih Pak Ketua kepada Bank Jatim ini Pak. Ya, tentu kita ini kan betul-betul dari Komisi C ini mendorong bahwa Bank Jatim ini menjadi BUMD yang profesional ya. Amin. Meskipun tetap harus ada sisi-sisi sosial kemasyarakatan, tapi kemudian kita berharap bahwa profesionalitas ini mampu untuk dikembangkan di Bank Jatim sehingga akhirnya Bank Jatim menjadi ya BUMD yang betul-betul prioritas bagi Komisi C untuk memberikan sumbangsi bagi peningkatan PAD di Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian terkait beberapa hal program yang sebetulnya berdasarkan hasil daripada kunjungan kita di cabang-cabang Bank Jatim di seluruh Jawa Timur, itu memang ada kegiatan yang agak sedikit bagi kami ini akan mengganggu kinerja Bank Jatim ya. Kendala begitu ya? Betul, itu diantaranya adalah bagaimana kemudian ada dagulir yang kemudian dititipkan dalam tanda kutip itu di Bank Jatim. Sementara kita tahu bahwa dari hasil laporan yang disampaikan kepada kami, hasil kunjungan tadi itu, bahwa NPL yang ada khusus di program dagulir itu sangat tinggi, Mbak. Artinya kita tahu lah bahwa pandemi 2 tahun, kemudian hari ini kenaikan BBM yang melambung tinggi ya, itu tentu menjadi beban ekonomi masyarakat tersendiri. Sehingga itulah yang kemudian membuat akhirnya NPL itu semakin tinggi. Nah, ini yang kemudian kita mau evaluasi dan hasil diskusi kita tentu nanti kita akan carikan win-win solusinya. Bagaimana kemudian jangan sampai program yang baik untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya UMKM atau ultra mikro itu yang ternyata nanti tidak berdampak kepada kinerja dari Bank Jatim. NPL-nya ini kan semakin tidak bagus. Begitu kira-kira. Sejauh ini solusi yang sudah ditawarkan apa sih Pak? Wacana ke depan nanti solusinya? Jadi sebetulnya dari hasil evaluasi ini tadi? Memang ini agak panjang diskusinya Pak sebetulnya. Karena memang begini, dagulir itu adalah program pemerintah yang kemudian harus diberikan kepada masyarakat. Nah, salah satu pintu untuk merealisasikan dari dagulir itu kan melalui Bank Jatim dan Bank UMKM gitu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa situasi perekonomian pasca dihantam pandemi 2 tahun, ditambah lagi sekarang kenaikan BBM, itu yang kemudian membuat masyarakat yang memang belum mampu untuk mengembalikan dagulir tadi itu. Karena kan kewajiban masyarakat mengembalikan. Nah, inilah yang menjadi kendala akhirnya menjadikan NPL itu tinggi. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak, dari Bank Jatim sendiri nih Pak. Jadi pada prinsipnya kita memang hasil musyawarah daripada pihak Komisi C di cabang Gresik ini kan harapannya tentu kita akan koordinasi dengan pihak Bank Jatim internal khususnya. Memang kita ini harus musyawarah lagi Mbak. Tetapi kan harapannya kita juga memberikan solusi dan juga bersama dengan pihak provinsi seperti apa sih ke depannya sehingga Bank Jatim ini menjadi lebih baik pastinya dan memberikan kontribusi. Oke, Pak Ketua, menurut Pak Ketua sendiri apakah ini dibutuhkan tambahan modal untuk kepada Bank Jatim sendiri supaya untuk pengelolaan keuangan sendiri, kemudian penambahan PAD di Jawa Timur ini bisa meningkat begitu Pak, khusus dari Bank Jatim Pak? Bank Jatim ini Mbak luar biasa sudah membukukan aset itu pada tahun 2022 untuk kepemilikan aset itu sudah tembus kepada 103 triliun aset yang dimiliki oleh Bank Jatim. Jadi saya kira kalau untuk tambahan modal itu saya kira sudah cukup ya, tinggal Bank Jatim ini membuat pengembangan sehingga kemudian mampu kembali lagi pada ujungnya adalah meningkatkan PAD. Jadi sebetulnya dengan manajemen yang baru dari Bank Jatim ini kenaikannya luar biasa signifikan. Dari tahun 2020 itu sekitar 80 triliun, itu sekarang sudah 103 triliun kalau tidak salah aset yang dimiliki oleh Bank Jatim. Komisi C sendiri ada target khusus kepada Bank Jatim kalau udah 103 triliun, mungkinkah nanti di tahun 2023 ini ada target khusus begitu? Pasti sebagaimana target daripada diri Bank Jatim, bagaimana kemudian menjadi bank BUMD terdepan.
Amin. Jadi kita ini memang hari ini Bank Jatim, Mbak, terus terang nomor 2 dari Bank Jabar ya. Maka oleh karenanya di Indonesia. Nah, oleh karenanya kita juga tentu sangat support ya daripada keinginan dan cita-cita yang dimiliki oleh Bank Jatim supaya menjadi bank BPD nomor 1 di Indonesia. Oke. Dari Bank Jatim sendiri, Pak, tadi kan sektornya dari UMKM yang paling banyak ini. Ada peningkatan sektor lain mungkin kemungkinan selain UMKM? Ada beberapa program pemerintah juga yang mungkin kita juga kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga kita akan sinergi terus, Pak. Kita akan support di balik terkait masalah program apa sih di kabupaten, program apa sih yang ada di provinsi, kita selalu sinergi. Yang kepres tadi itu mungkin Kepres, dan juga kita juga ada beberapa untuk beberapa fasilitas kredit kepres kita. Kepres itu kan ada fasilitas kredit terkait masalah kontraktor, beberapa kontraktor yang biasanya adalah SPK, dan juga ada fasilitas masalah KPR dan sebagainya. Sebenarnya program yang ada di Bank Jatim ini skimnya sudah cukup komplit, Mbak. Sudah cukup komplit dan bisa terfasilitasi. Memang perlu kita arahan daripada Bapak Dirut dan juga Ibu Gubernur, harapannya UMKM ini lebih melekat di hati masyarakat. Oke, UMKM lebih melekat di hati masyarakat. Dari masukan dari DPRD sendiri, Komisi C khususnya, ini apa selain UMKM kemudian harus mengoptimalisasikan apa lagi nih, Pak? ya Digitalisasi. tentu betul. Jadi memang ada beberapa terobosan yang sebetulnya sudah kita dukung juga berkaitan pertama dengan digitalisasi ya. Bagaimana kemudian masyarakat ini mampu mengakses Bank Jatim itu tidak hanya secara konvensional, tapi infrastruktur digitalnya betul-betul dimaksimalkan. Yang kedua, bahwa laku pandai atau keberadaan BUMDes ya, itu yang kemudian memang sasaran dari Bank Jatim untuk membuat BUMDes itu menjadi Bank Jatim di desa-desa itu untuk melakukan proses-proses transaksi, ekonomi perbankan begitu. Nah, sehingga ini kan betul-betul membuat masyarakat bisa mau membayar PBB, mau bayar pajak kendaraan bermotor, mau melakukan simpanan, itu tidak perlu harus datang. Memudahkan masyarakat. Sangat memudahkan itu. Betul. Nah, memang ada kendala. Saya mendengar dari beberapa kunjungan itu, kami mendengar bahwa BUMDes itu harus berbadan hukum dulu. Nah, tugas kami ini dengan perizinan untuk kemudian ikut mengawal supaya BUMDes ini segera memiliki badan hukum sehingga bisa dijadikan istilah laku pandai. Laku pandai. Nah, jadi istilahnya menjadikan BUMDes itu sebagai bank Jatim di desa-desa di seluruh Jawa Timur. Itu salah satu dukungan dari Komisi C. Dukungan lainnya sendiri supaya BUMDes ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian juga Bank Jatim ini fungsinya juga bisa meningkatkan begitu, Pak, perputaran perekonomian yang ada di Jawa Timur sendiri. Ya, tentu kita ini kan melekat fungsi kita sebagai fungsi pengawasan ya. Selain beberapa program yang kemudian digagas oleh Bank Jatim, kita dorong dan kita kawal betul. Kita melakukan pengawasan betul supaya kita tidak pernah menafikan bagaimana kemudian beberapa kejadian ya di soal kredit fiktif yang kemudian terjadi. Inilah peran-peran kami sehingga selalu secara simultan itu terus turun ke bank-bank Jatim di daerah-daerah itu juga dalam rangka memonitor itu. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti kejadian yang dulu-dulu, kira-kira begitulah. Sehingga kemudian tidak memunculkan kerugian di Bank Jatim dan tentunya akan berdampak kepada peningkatan PAD Jawa Timur. Begitu. Yang terakhir, harapan dari Bank Jatim sendiri apa kepada masyarakat dan tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena memang Bank Jatim ini salah satu BUMD bagi Jawa Timur sendiri yang memang mendulang cukup tinggi PAD di Jawa Timur. Ya, harapannya, Mbak, semua masyarakat Bank Jatim khususnya wilayah Jawa Timur ya kan memakai fasilitas Bank Jatim. Karena kami juga punya yang namanya agen laku pandai, kemudian ada Ciconnect. Ciconnect seperti mobile banking kita, Mbak. Mobile banking kita Ciconnect, itu semua transaksionalnya semuanya ada di situ. Pembayaran PBB, kemudian ada terkait masalah pembayaran PDAM dan sebagainya, pembayaran Samsat, kita juga ada. Dan juga kita memperluas jaringan terkait masalah BUMDes, kemudian laku pandai, kita akan memperbanyak lagi laku pandai kita, sehingga transaksi non tunainya kita dan juga memperbanyak jaringan melalui
program-program tersebut yang sudah diberikan oleh Bapak Dirut. Oke, tentunya sosialisasi juga harus perlu dilakukan ya Pak ya. Sejauh ini sosialisasinya seperti apa sih Pak? Kita sudah melakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Desa yang membawai bekerjasama Mbak. Kita harus bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, ya kan, khususnya wilayah Gresik ini, agar apa? Ayo, ada Bank Jatim. Bank Jatim ada agen laku pandai. Kemudian kita mempercepat terkait masalah persetujuan, sehingga apa? Banyak agen-agen laku pandai. Harapan besar saya, masyarakat Jawa Timur, arahan dari Bapak Direktur Utama, bahwasanya masyarakat Jawa Timur harus pakai Bank Jatim. Masyarakat Jawa Timur harus pakai Bank Jatim. Dari Komisi C sendiri, ini harapan dan pesan kepada masyarakat Jawa Timur dan juga tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apa nih, Mas Abdul Halim? Tentu kan begini, pertama kita selalu memberikan yang terbaik ya bagi bank daerah kita sendiri. Maka oleh karenanya saya kira tidak perlu harus kemudian menggunakan fasilitas bank lain. Bagi masyarakat kita mungkin juga Mbak juga saya kira juga perlu untuk mendukung keberadaan bank daerah kita sendiri. Kan begitu. Berkaitan dengan produk sendiri kan begitu. Artinya begini Mbak. Produk lokal. Apalagi ada terobosan yang sudah memiliki jaringan sampai ke Jepang, ya kan, terus kemudian di Arab Saudi dan Malaysia, sehingga ada kemudahan bagi PMI kita itu ketika kemudian melakukan transaksi perbankan itu juga sudah ada. Kantor kasnya di sana juga ada. Ini kan memudahkan. Ini terobosan-terobosan yang memudahkan. Apalagi kan kita tahu bersama bahwa sebagian masyarakat Jawa Timur itu juga menjadi PMI di beberapa negara di luar negeri. Ada Malaysia, ada Arab Saudi, kan ada Taiwan, ada Hong Kong. Nah inilah yang kemudian ada Jepang juga kan. Ini yang kemudian menjadi satu terobosan yang kemudian harus betul-betul kita dukung bersama. Makanya ya kalau kemudian harus sejajar dengan bank-bank swasta yang memang menasional, itu ya mungkin hari ini harus dipacu lah ya menurut saya. Harus betul-betul dikejar prestasi itu. Sehingga ketika saya kira kalau sudah menyamai, insya Allah lah. Namanya kan dukungan ini kan penting untuk kita berikan supaya ya paling tidak sejajar dengan bank swasta sehingga akhirnya menjadi pilihan yang prioritas bagi masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur. Begitu Mbak. Oke, baik. Saat ini pembagian dividen Bank Jatim selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, menjadikan saham Bank Jatim sebagai salah satu saham favorit pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Dan melihat hal tersebut, maka Komisi C DPRD Jawa Timur akan terus mengawal agar performa Bank Jatim tetap berkembang dengan baik, sehingga tetap bisa menjadi sumber pendapatan daerah terbesar di Jawa Timur di bidang perbankan.